Mari buka bersama Alkitab kita di dalam 1 Samuel pasal 25. Saudara, ya, kalau saudara perhatikan di depan ini ada tulisan yang tercetak dalam warna merah, yaitu Moving Forward with Jesus, yang artinya terus maju bersama Tuhan. Dan hari ini yang akan kita pelajari adalah apa salah satu penyebab kita nggak bisa maju. Ya, itu yang akan kita pelajari, saudara, sehingga kita tahu, ya, Alkitab katakan di dalam surat Timotius, semua tulisan yang diilhamkan Allah itu berfungsi untuk menyatakan kesalahan. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua, saudara, untuk apa? Untuk memperbaiki kelakuan. Yang ketiga, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi saudara, Alkitab dengan jelas memberikan satu definisi, memberikan suatu batasan tentang fungsi daripada firman Tuhan. Jadi firman Tuhan tidak pernah Alkitab katakan firman Tuhan berfungsi untuk memperbaiki ekonomi. Saudara, tidak ada. Yang kedua, firman Tuhan berfungsi untuk memperbaiki karir. Tidak ada. Tapi firman Tuhan dikatakan berfungsi untuk menyatakan kesalahan. Nah, dari kesalahan-kesalahan itulah, saudara, yang menghambat kita menerima yang baik dari Tuhan. Nah, itu yang harus kita pelajari, saudara, ya. Karena kalau mau jujur, saudara, saat-saat ini, ya, kalau kita perhatikan, kalau kita renungkan benar-benar, berita yang kita dengar adalah kita sudah melakukan segala sesuatu, kita sudah berdoa dengan tekun, kita sudah taat kepada Tuhan, tapi Tuhan belum melakukan bagiannya dalam hidup kita. Sehingga saudara, yang terjadi adalah dengan pemberitaan yang intinya bahwa Yesus akan melakukan sesuatu buat kita, Yesus akan membayarkan hutang kita, Yesus akan memperbaiki rumah tangga dan segala macam. Seakan-akan pokok beritanya adalah Yesus belum melakukan bagiannya, sementara kita sudah melakukan bagian kita. Ini yang kita harus berhati-hati, saudara, sebagai umat Tuhan. Karena, ya, kita seringkali merasa kita sudah melakukan bagiannya kita, tetapi Tuhan belum melakukan bagiannya yang seperti yang Dia janjikan. Ya, jadi hari ini kita mau belajar salah satu daripada proses yang dialami oleh Raja Daud, saudara. Ya, secara manusiawi, saudara, Raja Daud ini adalah favoritnya saya. Ya, ada dua orang di Alkitab yang sangat saya favoritkan, yaitu satu Nabi Yehezkiel, ya, dan yang kedua adalah Daud. Kenapa saya favoritkan Nabi Yehezkiel? Karena semua karunia yang ada itu sebenarnya ada di dalam hidup Nabi ini. Sebelum kita membaca di Alkitab di dalam Perjanjian Baru bahwa Filipus bisa diraihkan Tuhan ke Asdod, sebenarnya Yehezkiel sudah mengalami hal yang sama sekian ratus tahun sebelumnya. Yaitu dia ada di Babel, tapi dia bisa melihat apa yang terjadi di Yerusalem. Dan kita tahu perjalanan dari Babel ke Yerusalem zaman dulu itu paling cepat 3 bulan, dan biasanya antara 3 sampai 5 bulan. Tetapi dia setiap saat bisa melihat apa yang terjadi lewat penglihatan, karena rohnya dibawa dalam penglihatan. Ya, jadi sebelum Rasul Yohanes juga mendapat penglihatan di Patmos untuk masa yang akan datang, Yehezkiel sudah mendapatkannya. Kedua, Daud, saudara. Karena Daud adalah raja yang paling sukses dalam sejarah kerajaan orang Israel. Dari semua raja-raja Israel, Daudlah yang paling sukses. Ya, kalau kita perhatikan sejarah dan saudara perhatikan peta dunia, ya, ketika Saul memerintah Israel, Israel itu tidak banyak wilayahnya. Tapi kemudian ketika Daud yang memerintah, luas Israel menjadi 600 kali lipat dari yang selama diperintah oleh Saul. Jadi dia raja yang sangat berhasil, saudara. Jadi kalau kita perhatikan, saya punya favorit orang yang berhasil. Nggak ada orang yang punya favorit orang yang gagal. Ya, tetapi kalau kita perhatikan, saudara, seringkali kita tidak memperhatikan dengan teliti, tidak memperhatikan dengan benar, ya, dan sungguh-sungguh bagaimana sebenarnya Tuhan memproses orang supaya jadi orang yang berhasil. Nah, kita mau jujur, saudara, tidak semua orang Kristen itu orang yang berhasil.
Contohnya, ya, mungkin khotbah ini nggak cocok untuk hari Minggu, cocoknya untuk doa malam dan KKR. Ya, kalau hari Minggu biasanya sudah ada kesepakatan umum di mana-mana doa firmannya mesti ringan, light, ya, light and mild, jangan terlalu keras, jangan terlalu pengajaran, jadi lebih banyak penghiburan. Ya, tapi kita tahu saudara, kalau kita nurut maunya Tuhan, maka barulah Tuhan bekerja. Ya, kita harus tahu dari sejak kitab Kejadian, antara firman dan roh itu selalu harus bekerja sama. Kalau tidak akan menghasilkan sesuatu. Ya, kalau kita perhatikan, sebelum kita masuk dalam 1 Samuel pasal 25, saya mau sampaikan sedikit. Ya, sebelum dunia, ketika Tuhan menciptakan dunia, kata firman Tuhan, kosong, campur baur. Roh Allah melayang, kemudian Tuhan berfirman. Berarti ada roh, baru kemudian ada firman, bukan baru ada firman, tapi roh tambah firman, baru terjadi sesuatu. Kedua, saudara, kita mau perhatikan. Ya, ketika Tuhan berfirman untuk menjadikan manusia, ya kan, dia membentuknya, kemudian meniupkan roh kehidupan. Berarti firman dan roh. Kemudian, saudara, di dalam perjanjian baru, untuk menghemat waktu, ketika Tuhan mengutus malaikat Gabriel kepada Maria, untuk mengatakan apa? Bahwa engkau akan mengandung. Firman Tuhan katakan, engkau akan mengandung. Tapi Maria bilang, gimana bisa? Aku belum menikah. Tuhan bilang, Roh Kudus akan turun kepadamu. Nah, jadi firman tanpa roh, nggak ada Yesus. Saudara, ini yang kita mau perhatikan. Struktur di Alkitab selalu firman dan roh. Firman dan roh. Roh dan firman baru menghasilkan sesuatu. Kalau Tuhan hanya ngomong, kamu akan mengandung, Maria bilang, gimana bisa? Kalau firman kok nggak terjadi. Tapi Roh Kudus akan turun atas kamu dan kamu akan mengandung. Maka firman dan roh baru terjadi, Maria mengandung. Ya, jadi ini yang kita mau pelajari, saudara, pada saat-saat ini. Ya, dan sekarang kita mau pelajari 1 Samuel pasal 25. Bagaimana Tuhan mempersiapkan Daud untuk naik ke level selanjutnya daripada panggilannya. Saudara, kita tahu Alkitab katakan ketika Tuhan membawa manggil murid-murid sesudah kebangkitannya untuk naik ke Bukit Zaitun untuk bertemu dengan dia di situ, di dalam kitab Matius pasal 28, ya, mulai ayat ke-16 sampai dengan ayat ke-19, ya. Itu mereka mau dibawa ke dalam level yang selanjutnya. Tapi saya nggak bahas lebih dalam, tapi kita akan masuk sekarang di sini. Baik, 1 Samuel pasal 25 kita akan baca, ya, mulai ayat ke-4. Saya akan baca dengan cepat, mohon kerjasama saudara. Kalau tidak keberatan, mari periksa HP-nya masing-masing. Alangkah baiknya mari periksa HP-nya dulu, supaya tidak sementara firman disampaikan ada bunyi-bunyi. Karena saudara, ada hamba Tuhan yang bisa sangat konsentrasi berkhotbah walaupun dia ada suara-suara. Tapi ada hamba Tuhan yang begitu terganggu sedikit agak susah konsentrasi. Ya, jadi mohon kerjasama saudara, bukan berarti HP itu diharamkan, bukan, saudara, ya. Tapi mari berkonsentrasi mendengar firman. Karena firman Tuhan katakan, apa? Perhatikanlah ukuranmu dalam hal mendengar. Ada ayatnya. Seberapa kita dengar, sebegitu juga yang akan kita alami dari janji Tuhan. Baik, saya akan baca mulai 4. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang menggunting bulu dombanya, maka Daud menyuruh 10 orang. Saudara perhatikan, Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamatkah engkau? Selamatkah keluargamu? Selamatkah segala yang ada padamu? Ayat 7. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Ayat 8, tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu.
Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihan-Mu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hamba-Mu ini dan kepada anak-Mu Daud apa yang ada padamu. Baik, saudara, kita mau perhatikan ayat ini satu demi satu. Ya, Tuhan menjanjikan Daud akan menjadi raja. Tetapi kita tahu apa yang Tuhan janjikan tidak berarti kemudian seketika itu menuju kepada kegenapannya. Ada masa yang orang Kristen sudah tahu yang namanya masa proses yang berupa baik permukaan, berupa persiapan karakter untuk siap menerima penggenapan janji Tuhan. Kita tahu, saudara, senang tidak senang harus kita akui. Ya, senang tidak senang harus kita akui. Ya, orang Kristen merasa siap untuk diberkati, merasa siap untuk diberi, merasa siap untuk diangkat, tetapi tidak pernah terbukti bahwa mereka lulus dalam persiapan. Ya, contohnya, saudara, ya, kalau suami punya duit banyak, tapi rohaninya tidak siap, yang terjadi adalah suami duit banyak tanpa rohani yang kuat, maka istri di rumah akan banyak doa. Saudara, ya. Tapi kalau sekarang lihat, suami nggak punya apa-apa, akan banyak di rumah berdoa. Agak sepi. Bisa ditangkap maksud saya? Bisa? Baik, ya. Jadi kita akan lanjutkan, saudara, ya. Jangan tegang, tarik nafas. Ya, memang saudara, saya masih kena sunburn, ya, kena panas, ya. Itu masih karena saya baru pulang dari negara lain, jadi masih sangat panas, ya. Jadi mukanya juga hitam sekali. Ya, jangan takut, bukan karena jadi serem, ya. Tarik nafaslah santai-santai, ya. Karena kalau saudara lupa tarik nafas, tidak ditanggung. Daud, saudara perhatikan, ketika dia mendengar Nabal mau mengadakan pengguntingan bulu domba, saudara perhatikan, dia mengutus 10 orang. Dia nggak mengutus 1-2 orang, tapi 10 orang kepada Nabal. Jadi nggak tanggung-tanggung imannya Daud bahwa Nabal akan memberikan berkat yang membutuhkan 10 orang untuk membawa pulang berkat itu. Saudara. Nah, kita akan lihat sekarang di sini apa yang terjadi. Ya, dikatakan di situ Daud mengutus 10 orang dengan kata, "Selamat, selamatkah engkau, selamatkah keluargamu, selamatkah segala yang ada padamu." Saudara perhatikan ayat ini. Ya, ayat ini seakan-akan Raja Daud, karena ya saya tidak sebut Raja Daud, dia belum jadi raja. Ya, Daud apa? Memiliki apa? Goodwill, memiliki maksud baik, memiliki good wishes, yaitu sepertinya dia berdoa, "Selamatkah engkau, selamatkah." Sepertinya ada simpati, ada perhatian dan kasih kepada Nabal. Saudara perhatikan di sini. Tetapi ayat 7 perhatikan. "Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba." Nah, lihat sekarang saudara. Kalau terjemahan The Message dengan jelas mengatakan, sesudah Daud bicara, "Peace unto you, peace unto your family." Terus dia bilang gini, "Here is the point." Jadi, apa? Sesudah dia kelihatannya ada salam basa-basi, sekarang dia bilang apa? "Here is the point." Ini loh poinnya, ini loh maksud kedatangan kami. Jadi saudara lihat, dikatakan, "Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba." Perhatikan, yang pertama, Daud menyampaikan bahwa dia tahu Nabal lagi mengadakan pengguntingan bulu domba. Jadi Nabal lagi menuai hasil memelihara domba. Kedua, saudara perhatikan, "Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu." Nah, yang kedua sekarang. Yang pertama dia mengingatkan Nabal, "Aku tahu kamu lagi menggunting bulu domba, kamu lagi menuai." Kedua, dia katakan apa? "Tolong perhatikan, tolong ingat jasa-jasa kami." Itu kata lainnya. Coba perhatikan di sini, saudara, kata lainnya apa? "Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami, tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang pada mereka selama mereka ada di Karmel." Lihat poin yang lebih keras lagi, saudara. Yang tadi
Pertama dikatakan, dia tahu. Yang kedua, lihat. Dia bilang apa? Gembala-gembalamu tidak kami ganggu. Kalau terjemahan lain bilang, we did not take any advantage on them. Kami tidak mengambil satu keuntungan dari mereka. Jadi, kami, karena Daud adalah ketua gerombolan, saudara perhatikan, dia belum jadi raja, dia ketua gerombolan. Dia ketua preman di wilayah Karmel. Jadi, preman lain yang mau mencuri hartanya Nabal, lihat Daud tinggal dekat Nabal, mikir-mikir. Ya, jadi efek psikologinya apa? Si maling, pencuri, perampok, lihat ada Daud di sekitarnya Nabal, pikir panjang karena Daud ini preman. Loh. Saudara nggak percaya Daud preman? Perlu saya buktikan ayatnya. Ya, kalau saudara buka di pasal 27, ya. Daud mulai ayat ke-8 sampai ke bawah, Daud itu preman. Kenapa? Kita harus melihat Alkitab dengan seimbang. Kenapa? Semua orang yang mau dipakai besar oleh Tuhan, yang mau dipakai, dipercaya hal-hal yang besar, orang-orang itu juga punya kelemahan yang harus diselesaikan. Tanpa kelemahan itu diselesaikan, ketika mereka jadi besar, mereka dengan mudah akan jatuh. Ya, baik, kita lanjutkan. Nanti saudara baca sendiri, ya. Dia kan pergi ketua gerombolan apa? Perampok. Saudara, ya, di pasal selanjutnya kalau saudara baca di pasal 27, ya. Perampok, terus apa lagi? Tukang bohong. Terus apa lagi? Saat kita bilang, setiap dia merampok kemanapun, tidak ada satu manusia yang dia biarkan hidup, dia bunuh habis semua. Makanya ketika dia mau bangun bait Tuhan, ketika dia sudah jadi raja, Tuhan bilang apa? Tanganmu berlumuran darah. Ya, jadi tetap ada konsekuensinya. Tuhan tetap sayang, tapi tetap ada sesuatu yang dibatasi. Ya, yang Daud bisa buat ini, saudara. Jadi, kita jangan main-main, karena kesalahan kita akan membatasi juga banyak hal yang Tuhan bisa buat dalam hidup kita. Ya, oke, kita lanjutkan. Saudara. Ya, sesudah Daud mengingatkan, saudara perhatikan. Ya, pertama, seperti apa? Basa-basi bahwa we take care of you. Ya, we pray for you. We pray for your well-being. Kita ini senang kalau kamu selamat. Selamat ya, nah istrimu selamat ya. Kedua, apa? Kami dengar kamu lagi ngguting bulu domba. Ayo dong, jangan cuma sharing-sharing firman, sharing berkat dong. Gitu loh maunya Daud. Daud merasa apa sekarang? Selama mereka dekat dengan kami, kalau kami mau curi bisa, kalau kami mau manfaatkan bisa, tapi kami tidak mengambil keuntungan. We do not take any advantage on them. Daud mengingatkan Nabal apa? Jasanya. Saudara perhatikan. Terus di bawahnya apa? Daud lagi mengingatkan, ya. Apa? Kami tidak ngambil. Terus yang maling pun juga nggak berani ngambil. Oh, berarti apa? Hartanya Nabal tidak hilang. Baik karena apa orang-orangnya Daud maupun oleh maling-maling sekitar Karmel. Jadi Nabal ini dapat keuntungan dua. Tidak kehilangan apa-apa proteksinya. Nah, kembali di bawahnya. Saudara perhatikan ayat 8. Tanyakanlah kepada orang-orangmu. Nah, apa? Daud mau menekankan apa? Aku nggak bohong. Terus aku ini ngomong bener loh sama kamu. Nah, saudara perhatikan. Kita akan lanjutkan dulu. Ya, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu, biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihmu. Saudara perhatikan. Jadi, if you don't believe what I say to you, please check with all your men. Tanya orang-orangmu. Benar nggak? Terus, di bawahnya, kiranya orang-orang ini mendapat belas kasihan. Jadi apa? If you found it true, please do something for all my people. Lihat. Jadi saudara bisa melihat di sini apa? Daud sepertinya tulus. Sepertinya apa? Berbuat baik tanpa pamrih kepada Nabal. Tetapi ujung-ujungnya saudara lihat. Dengan jelas Alkitab catat. Buat sesuatu untuk orang-orang ini. 10 orang diutus untuk pergi minta. Saudara. Bukan 1-2 orang, saudara. 10 orang. Bisa kalau saudara kita mau penafsirkan situasinya.
Bisa itu untuk memberi tekanan psikologi kepada Nabal kalau 10 orang datang keturunan preman. Saudara. Tapi lihat, saudara, ya. Tuhan mengizinkan ini terjadi dalam kehidupan Daud, dan Daud ketemu batu. Coba lihat ayat di bawahnya. Ya. Nanti kita akan artikan secara rohani, saudara. Kita lihat dulu ayat-ayat ini. Ya. Ayat 9. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Saudara perhatikan. Sesudah ngomong, mereka menanti. Artinya apa? Menunggu apa? Nabal berkemurahan, kasih 10 orang, bawa pulang berkat. Ayat 10. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Ayat 11. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang pengguntinganku, untuk memberikan kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Saudara perhatikan. Ya. Sebelum Daud diizinkan mengalami sekali lagi bertemu dengan Saul, saudara, Daud harus melewati fase ini. Karena kalau dia tidak melewati fase ini, dia belum tentu lulus ketika dia bertemu dengan Saul. Lihat, sekarang kita akan bahas satu persatu, saudara. Ya, yang pertama, karena Daud tinggal di dekat wilayah mereka, ya, efek psikologinya bagi para penjahat di sekitar Karmel, tidak ada yang berani mencuri. Jadi, saudara, efek dominonya adalah karena Daud hadir di situ, walaupun Daud tidak digaji oleh si Nabal, tapi karena dia hadir, Nabal diberkati. Dalam arti, tidak ada kambing domba yang tercuri oleh maling. Terus apa? Daud melihat, mengamati, mengerti. Because I am here, you lose nothing. Because I am here, you will break more and more. Kita akan lihat satu persatu. Coba kita akan lihat sekarang dalam kehidupan modern. Kita lihat akan kehidupan modern. Contohnya seorang istri. Contohnya. Apa? Pak, kalau kamu kawin sama saya, selama sekian tahun, kamu terus seperti ini, kamu untung. Kalau kamu sama orang lain, belum tentu orang lain betah seperti saya. Then, please give me some respect. Jadi, lebih hargai dong. Kalau wanita lain mungkin nggak tahan. Kalau perempuan lain mungkin nggak betah. Terus yang kedua, saudara, kamu anakku. Kamu sudah aku, dari aku lahirkan. Dari mengandung sudah susah. Melahirkan, merawat kamu, membiayai kamu sampai besar. Dan, kalau mama ngomong, turuti kata mama. Karena mama sudah berjasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, suami istri. Ma, aku kerja mati-matian membiayai rumah tangga, membiayai anak-anak. Terus, jangan suka bantah aku. Karena aku sudah berkorban banyak buat keluarga ini. Anybody listening? Iya dah, betul. Tuhan mau kepada Daud apa? Karakter nuntutnya ini dibersihkan. Karena kalau dia tidak berhasil membereskan karakter nuntutnya, besok ketika dia jadi raja, dia hanya menuntut penundukan rakyatnya. Kemudian dia akan memakai rakyatnya persis seperti Saul. Saul dipilih jadi raja. Rakyat bukan diajak untuk hidup sejahtera. Rakyat bukan diajar apa? Untuk takut sama Tuhan. Rakyat diajak untuk apa? Menjadi gerombolan di bawah pimpinan Saul, bukan untuk melalukan musuh, tapi untuk mengejar musuh pribadinya Saul yang nama Daud. Betul? Betul? Lihat. Nah, kalau sekarang saudara lihat, Daud tidak dibersihkan dari karakter yang seperti ini, ketika dia jadi raja, dia hanya akan menuntut rakyatnya, dia tidak akan buat sesuatu. Betul? Tapi saudara lihat, hasilnya ketika dia jadi raja, Alkitab bilang apa? Hanya satu raja Israel yang pernah memberi makan semua orang Israel. Betul? Yaitu satu potong roti, satu potong daging. Semua orang Israel dapat makan. Kenapa Yesus bilang waktu dia memperbanyak roti dan ikan? Dia bilang apa?
Kamu cari aku bukan karena lihat tanda. Yesus mau membuktikan dia keturunan Daud yang bisa kasih makan semua orang. Karena Daud doang yang bisa, Raja Daud aja yang bisa kasih makan semua orang Israel. Raja lain nggak bisa. Alkitab nggak ada catat. Ketika dia menuntut, ketika dia merasa apa? He is something now. Dia merasa aku orang penting sekarang. Buktinya aku sudah buat sesuatu buat Nabal. Kemudian dia ya, banyak orang Kristen di luar sana merasa apa? Saya sudah Kristen. Saya berhenti nyembah berhala. Sekarang saya doa kepada Yesus. Saya sudah ikut Yesus. Terus, ya sekarang Yesus tolong selesaikan masalah saya. Terus, ayo Yesus naikkan ekonomi saya. Ayo Yesus tambah besarkan usaha saya. Tidak semua orang yang menjadi Kristen mengikuti Yesus. Sebagian besar orang menjadi Kristen supaya Yesus mengikuti mau mereka. Would you like to look at each other? Boleh coba saling lihat kiri kanan. Is it right? Benar nggak? Jujur aja saudara, kenapa? Tuhan, buka jalan, aku mau usaha anu. Betul. Terus, Tuhan, buka jalan, aku mau begini. Betul. Lah, Alkitab bilang di Injil Yohanes apa? Yesus bilang, I am the way. Loh, terus saudara bilang buka jalan. Jalan yang mana? Loh, jalan yang mana saudara suruh buka? Kalau Yesus itu jalan, terus saudara suruh buka yang mana? Loh, jalannya Tuhan tertutup. Yang bilang siapa? Loh, sekarang Yesus itu jalan. Amin. Terus saudara doa, Tuhan buka jalan. Saudara mau dibukain yang mana? Berarti saudara nggak mau jalan di jalan yang Yesus sudah buat, maunya jalan yang di saudara mau. Amin. Iya nggak? Jujur aja. Makanya saudara buka jalan. Tuhan bingung. Sudah, aku kan jalan. Loh, suruh buka yang mana? Jalanmu nggak enak. Mesti pakai banyak doa, mesti pakai banyak taat, banyak denger-dengeran. Kenapa sih Tuhan kalau bisa dipermudah kok dipersulit? Tuhan bilang, oh banyak baca iklan rokok. Iya tuh, iklan rokok kan kalau bisa dipersulit, dipersulit, mengapa dipermudah? Amin. Orang Kristen kan sukanya gitu, betul? Dia pikir apa? Tuhan, ini loh aku udah bertobat, terus aku mau jadi pengikutmu. Udah, aku bakal sembuh. Harus bangun. Udah, lu lahir baru. Belum tentu. Siapa bilang begitu keluar dari air yang cerewet jadi pendiam, gombal. Saudara percaya begitu dicemplungi terus tiba-tiba istrinya, nah dia kenapa? Perlu diajar firman supaya terus berubah. Saudara laki yang biasanya kasar begitu cemplungi kolam baptisan tiba-tiba, terus lembut-lembut. Nah itu salah berarti, betul? Tiba-tiba celemek tangannya gini, wah pelepasan perlu, amin. Saudara, jadi kita mau lihat di sini kebenaran firman Tuhan, ya? Kenapa? Dia menuntut. Tanpa sadar dia masih punya karakter menuntut. Dan itu Tuhan mau bersihkan dari hidupnya, saudara. Sehingga kalau saudara lihat apa? Ketika dia ketemu Saul lagi, kalau saudara buka di ayat-ayat sesudahnya, di pasal 26, dia ketemu Saul lagi. Tapi dia enggak, Tuhan, aku sudah terlalu lama ngalah. Dulu aku ngalah. Sekarang ini kesempatan. Sudah selesai. Tidak. Dia tidak menuntut. Nah, kalau kita bedanya gini, saudara. Tuhan Yesus ngajar kita apa? Di di Taman Getsemani, dia berdoa sampai 3 kali, betul? Kalau bisa cawan ini lalu, kalau bisa lalu. Allah Bapa bilang apa? Sorry, nggak bisa. Terus yang ketiga, waktu doa dia bilang apa? Kalau tidak bisa lalu, biarlah kehendakmu yang jadi. Jadi apa, saudara? Dia berdoa 3 kali supaya dia bisa menuruti kata bapaknya, supaya dia bisa rela menuruti rencana bapaknya. Amin. Kalau kita rela berdoa 300.000 kali supaya Bapak rela menuruti kita, amin. Iya kan? Kita mau buat Tuhan, aku datang, kerjakan, lakukan. Malaikat bingung, ini anaknya siapa? Berani sekali. Terus mulai baca ayat nuntut Tuhan. Kata firman-Mu, kau tidak pernah terlambat, berarti ayo cepat. Tempat lain loh, dari sini, amin. Iya tuh, tidak banyak saudara. Orang Kristen yang modal gitu paling 1-2 juta orang, amin. Iya. Kita mau kembali ke kebenaran di sini. Selama orang punya karakter menuntut, orang itu sebenarnya tidak terus maju secara karakter di mata Tuhan. Dia tidak terus maju secara rohani di mata Tuhan. Dia diam, tapi dia minta Tuhan yang datang melakukan sesuatu buat dia.
Then it means he stop doing for what? He just wait for the Lord to do something for him. Saudara dan saya dipanggil untuk jadi bos atau jadi hamba? Dan kalau dipanggil jadi hamba, saudara yang perintah bos atau bos perintah saudara? Bos yang perintah, betul. Saudara dan saya ini jadi anak tapi harus mengambil rupa hamba seperti Yesus. Amin. Amin. Lah terus kalau tiap hari dengar khotbah maunya apa? Nanti Tuhan kerjakan buat kamu. Nanti Tuhan berikan. Nanti Tuhan berikan. Loh, yang kerja siapa berarti? Yang kerja siapa? Bos, karyawan cuma nuntut, tak tunggu. Kerjakan, betul? Loh, bos bingung. Kenapa? Di kontrak kerja kamu dengan aku di Alkitab, kata Tuhan kan begitu. Ya, aku Tuhan, engkau Loh, kok engkau suruh aku kerja terus? Loh, aku anak Tuhan. Loh, ya anak, tapi kalau merintah bapaknya kualat. Iya apa ya? Ya kok kadang-kadang pegang sekali, saudara. Tadi ketika kita mulai firman, sudah apa mulai? Saudara, mulai apa? Ya, kalau firman berkat, saudara percaya sebelum akhir tahun masalahmu beres, pasti amin. Amin. Saudara percaya pergumulanmu segera dijawab. Amin. Alias apa? Tuhan yang akan kerja, Tuhan yang akan kerja, Tuhan yang akan kerja. Betul? Kalau kita ayo berubah. Tuhan, aku tidak kepingin berubah, rubah ekonomiku. Halo? Gak diem gitu. Iya, saudara. Alkitab bilang apa? Lebih baik sahabat yang memukul dengan kasih daripada musuh yang apa kata Amsal? Loh, kok sepi? Kita lanjut, belum jam, saudara ya. Puji Tuhan di sini nggak banyak jamnya. Ya, saya paling alergi, saudara. Ada khotbah di tempat-tempat tertentu, ini jam sana jam. Tiap saya nulis sana jam. Jadi khotbah saya, Tuhan, sudah hampir. Jadi kacau terus lihat jam, saudara. Kenapa? Maksudnya apa? Pak, khotbah singkat, padat, jelas. Yang penting doakan kami diberkati sepanjang tahun. Amin. Saudara sekolah aja dari pagi sampai siang, amin. Lo dengar firman seminggu sekali mana bisa pinter. Ada sekolah seminggu sekali? Nggak ada kan? Tiap hari kan, Senin sampai Jumat kan? Iya nggak? Coba dengar firman aja, sudah lihat jam pura-pura. Saya tahu kalau saudara jadi jam gitu, nggak usah berkali-kali. Betul? Apalagi diangkat tinggi-tinggi. Ini kan sengaja, amin. Maksudnya apa? Sudah Pak, berhenti ngomong. Doakan kami supaya diberkati. Loh, berkat datang. Kalau hamba, berkat datang sesudah melakukan tugas. Amin. Penambahan berkat sesudah setia mengerjakan tugas. Jadi saudara nggak perlu doa untuk berkat kalau saudara jadi hamba. Loh, kalau saudara jadi preman, minta berkat. Datang tuh ya kan. Kalau preman kan gitu, datang ke toko orang, minta duit. Nggak pernah kerja, nggak pernah nyapu, nggak pernah nolong, tapi minta duit. Orang Kristen banyak kepada Tuhan gitu, betul? Diperintah Tuhan nggak bisa, diatur Tuhan nggak bisa, kalau datang minta. Tuh, amin. Terus apa? Aku anakmu. Betul? Mulai klaim-klaim, aku anakmu. Kan diajar, ingat kedudukanmu di dalam Tuhan siapa? Kau anak. Terus, aku anak. Terus salah bapak mungkin panggil Tuhan Yesus. Sini. Kok nggak mirip ya sama kamu? Betul? Allah bapak cuma punya anak satu yang asli. Namanya Yesus. Amin. Semua kita ini anak pungut. Bener nggak Alkitab bilang? Lah iya, kalau anak asli begitu baiknya, nurut bapaknya bikin seneng. Anak pungut mesti lebih sadar. Betul, mesti lebih apa? Ban-ban kamsya, gue diangkat jadi anak. Iya nak. Tapi coba, Yesus adalah dikatakan setara dengan Bapa, tapi tidak menganggap kesetaraan itu harus dipertahankan. Dia ngambil rupa hamba. Apa kata bapaknya? Iya. Kamu tak kirim ke dunia ya, nanti mati disalib. Iya. Loh, mau loh. Kalau kamu tak kirim ke Amerika, nanti jadi kaya di sana. Mau. Amin. Tapi kalau sekarang tinggalkan kerjaanmu, nginjil di Irian. Loh, enggak. Loh gitu loh saudara. Makanya orang Kristen saudara ruwet. Ya sukanya apa? Sukanya cari nubuatan. Kami sama Tuhan yang punya karunia nubuat, itu jadwalnya nggak pernah kosong. Kenapa? Mereka nggak mau dengar firman. Kenapa? Kalau waktu firman, setengah yang datang. Ya, begitu sudah selesai firman, kita mulai doa, Tuhan Roh Kudus mulai mengalir dalam karunia-karunia urapan itu. Yang di dalam mulai telepon keluarganya, cepat datang. Iya. Terus apa? Banyak yang nggak mau dengar firman, tapi duduk di luar. Serius, saudara? Ini di gereja.
Ya, duduk-duduk di luar. Begitu selesai firman, kan biasanya kalau selesai firman kita mulai doa. Mulai ada pernyataan pengacaan roh, mulai ada manifestasi roh. Nah itu, ayo cepat sudah masuk. Gitu saudara. Itu kenapa? Firman mereka nggak mau dengar, tapi janji firman mereka mau Tuhan genapi, mana bisa? Halo, saudara contoh ikut asuransi, betul? Ikut asuransi jiwa tiap bulan bayar premi, amin. Bayar sekali nggak mau bayar, terus 5 bulan lagi mati, terus pergi nagih asuransi. Papa saya mati ikut asuransi, lu 5 bulan nggak bayar? Kok lu harus bayar? Ini kan ikut asuransi. Lu ya kan syaratnya ada tiap bulan, Mbak. Iya enggak? Duh. Kita memang anak Tuhan, betul? Syarat perlindungan Tuhan apa? Nurut terus. Kalau nggak nurut, enak aja dilindungi. Misalnya, malaikat, ayo temani aku ke diskotik. Terus supaya kenapa? Nanti kalau aku sudah minum, aku nggak punya duit, aku tinggal baca roh, kau jatuhkan semua ya. Ini kan repot, kasir jatuh, semua jatuh, terus saudara ada pulang gratis. Besok dicari. Amin. Itu bukan karunia dari Tuhan, betul? Itu roh sihir. Baik, jadi kita kembali ke kebenaran di sini, saudara. Ya, Daud mau apa? Tuhan mau kasih beres. Nuntut. I've done something for you. Then pay me back, give me something in return. Ini loh saudara. Kita sering bahasa Tuhan, aku sudah datang, aku sudah doa, ayo jawab. Loh, orang Kristen sudah doa, belum tentu tekun doa. Amin. Doa semua orang Kristen sudah, tekun terus menerus doa, belum tentu. Iya enggak? Yang kedua, sudah tekun doa nih tiap hari bangun Tuhan. Oh, God is great. God is greater than my problems. But I still have lot of problems. Tuhan lebih besar dari segala masalahku, tapi tetap aku punya masalah. Bingung. Tuhannya gede tapi nggak bisa kasih tuntas kan? Ya, saya pelan-pelan dikit ngomong, ya. Aku sudah doa dengan tekun, tapi isi doanya apa? Tuhan, ayo jawab, ayo beri, ayo bersegera. Aku klaim janji-janjimu. Oh, tukang klaim, tukang patri punya anak, tukang las, amin? Iya dong? Betul? Benar ya? Ini. Terus apa? Ketika kita berdoa, Alkitab bilang apa? Saudara, berdoa dengan tekun, tapi Tuhan bilang apa? Ngajukanlah, naikkanlah segala permohonanmu dengan ucapan syukur. Tapi saudara tekun doa, tapi isinya cuma ayo Tuhan, berat sekali, sudah terlalu lama. Itu nggak dihitung, itu bukan doa, itu lagi demo. Amin? Masa kau nggak perhatikan penderitaanku? Loh, itu kan bukan doa, amin? Doa itu memohon. Ini bukan, Pak, apalagi kalau bawa ini. Terus bawa apa? Ayo Tuhan, jawab. Gitu. Ya kayak orang mau demo di HI. Jadi lihat, orang Kristen semua sudah berdoa, tapi tidak semua sudah berdoa dengan tekun. Semua mungkin banyak yang tiap hari bangun doa, tapi isinya bukan ucapan syukur, cuma keluhan. Nah kalau saudara punya anak tiap datang, Ma, kenapa nggak diajak pergi? Ma, kenapa dikasih sekolah yang susah sekali pelajarannya? Ma, kenapa? Seneng apa jengkel? Apa saudara bilang gini, oh you are my good son and daughter, gitu? Iya nak? Nggak begitu kan? Pasti ini datang untuk apa? Amin. Saudara lihat, terus apa? Jadi harus ada mengucap syukur. Kalau mengucap syukur berarti apa? Nginget yang sudah dia buat. Kita bukan yang dia buat sudah sekian juta dalam hidup kita. Tiap hari dia bikin saudara dan saya bisa bangun pagi itu karena dia perpanjang umurnya loh. Ya, banyak orang begitu dibangunin sama istrinya, lo nggak ada, good day, nggak bilang-bilang. Iya deh. Kita bangun masih itu Tuhan kasih, jangan pikir semua orang juga, yang lain juga bangun Pak. Belum tentu. Banyak yang goodbye kok. Betul? Saudara, dia sudah lakukan sekian banyak buat hidup kita, tapi yang kita pikirkan apa? Yang belum dia kerjakan terus. Betul. Nah kalau kita, saudara jujur aja, kalau saudara jadi suami, ya misalnya, kau sudah setia sama istrimu, kau sudah baik kepada keluargamu, mungkin cuma satu yang engkau belum bisa buat, misalnya, dia kepingin berlian yang 12 karat. Ya, misalnya gitu. Nah, terus apa? Tiap engkau sudah begitu baik, tetap dia bilang, biar lu baik, belum bisa beliin berlian. Nah, gimana? Kecewa kan? Amin. Amin. Loh, iya nggak? Saudara kita jujur ya. Manusia cenderungnya apa? Melupakan apa yang sudah dia terima, tetapi selalu mengingat apa yang belum dia terima. Sehingga apa yang Tuhan sudah buat hidup kita sulit membuat kita bersyukur. Karena kenapa? Okay, you have done a lot of things for me, but there are 2 things you haven't done yet.
Jadi yang dia buat baik, kalau ada satu permohonan kita, satu permintaan kita belum dia jawab, apa yang dia buat baik rasanya kok hilang? Bukankah dia akan kecewa kalau kita berkelakuan seperti itu? Itu sifat menun. Alkitab bilang apa? Tuhan tahu saatnya berbuat baik. Amin. Amin. Jadi apa? Just prepare yourself. That's all. Alkitab bilang Tuhan tidak menahan kebaikan kepada orang yang hidupnya berkenan. Dia nggak tahan. Bahkan Tuhan bilang apa? Tuhan menanti-nantikan saatnya untuk berbuat baik. Dia yang nunggu. Halo, betul nggak ada ayatnya bunyinya begitu? Tuhan menanti-nantikan saatnya untuk berbuat baik, betul. Bahkan ada satu ayatnya, saudara. Dia bilang apa? Ya, Tuhan itu bersuka cita atas keadaan yang baik dari umatnya. Ya, kalau terjemahan bahasa Indonesia di Mazmur berbeda, tapi Alkitab bilang He delights in the well-being of His servant. Jadi dia senangnya apa? Kalau lihat anak-anak itu semua keadaannya baik, itu yang dia senang. Kita memang Tuhan tahu keadaan saya buruk. Tuhan bilang apa? Nggak disiapkan. Saudara tahu kenapa kekristenan paling berkembang di negara berkembang? Negara-negara berkembang pertumbuhan kekristenannya paling tinggi. Banyak? Karena di negara berkembang banyak orang susah, terutama masalah duit. Kalau negara berkembang nggak ada duit, nggak ada kerjaan, nggak ada duit. Tapi kalau di negara-negara maju ada social security system yang bagus. Itu ada datanya, saudara. Seperti teman saya, dia pindah ke situ, terus sudah punya permanent resident, dia menikah, di tahun menikah, dia daftar di kantor. Kemudian apa? Ketika pemerintah membangun perumahan baru, diundi, rumahnya dikasih. Jadi benar-benar diurus. Nah kalau di sini, ya udah, benar. Salahnya miskin, amin. Itu loh. Jadi apa? Karena itu mereka akhirnya apa? Tuhan dicari, bukan dicari kebenarannya, tapi dicari hartanya. Ya. Ada di kota Roma, Italia. Itu ada satu yang dekat dengan Kolosium. Ya, kalau saudara ikut tur, lewat dari Kolosium itu sebelah kanan, ya, kira-kira 10 menit dari Kolosium, itu ada satu Kolosium lain di mana orang-orang Kristen yang pertama kali mati martir di situ. Ya, itu sampai sekarang masih dipelihara, ya. Itu lantainya itu merah bukan karena bata, tapi merah terus karena darah sekian banyak orang Kristen. Ya, saudara. Dan kemudian saudara perhatikan, di tengah-tengah mereka dihimpit, ditekan ketika menjadi Kristen, semakin banyak orang mau jadi Kristen. Aneh, saudara. Ya, bahkan kalau saudara perhatikan, ya, Kaisar Nero itu kan waktu mau bikin perjamuan makan malam, dia minta obornya khusus, nggak pakai obor biasa dari minyak, tapi mintanya apa? Obornya orang Kristen hidup-hidup dibakar. 257 orang Kristen jadi obor mengelilingi tempat pesta, dibakar hidup-hidup nyala. Sementara Nero makan-makan. Tapi semakin banyak orang mau jadi Kristen. Kenapa? Karena mereka jadi Kristen tujuannya supaya selamat. Nah, zaman sekarang kenapa jadi Kristen? Katanya nanti saya dari miskin jadi kaya. Terus nyanyinya apa? Dia miskin supaya kita jadi kaya. Terus apa? Kenapa jadi Kristen? Katanya nanti utang saya dilunasi Yesus. Saudara. Ya, ketika saya masuk di Vatikan, kan ada kuburnya Petrus. Ya, itu nggak boleh disentuh. Kalau kuburan paus-paus itu saudara bisa pegang, kan cuma di pinggir-pinggir jalan itu, masuk lorong. Tapi kalau kuburnya Rasul Petrus kan khusus sekali. Di dalam ditutup kaca semua, nggak boleh sentuh, nggak boleh masuk, nggak bisa dekat. Ya, saya doa di situ, saudara. Ya, Tuhan, saya bilang, saya nggak doa sama Rasul Petrus, nggak. Ya, saya bilang nggak Petrus, Petrus sudah di surga karena dimintai, hanya Yesus yang bisa kasih kok. Terus, Tuhan, saya bilang, Rasulmu itu mati karena menuruti engkau. Rasulmu itu menderita karena menuruti engkau. Sementara kami orang Kristen itu seringkali menderita karena tidak dituruti engkau. Ya jujur, ya enggak? Ya enggak? Loh, Rasul itu menderita karena nurut, amin? Kita menderita karena selalu ingin dituruti, amin? Beda enggak? Beda enggak? Beda, saudara. Betul? Saya nangis di situ, saudara. Tuhan, kok beda ya? Saudara. Selama saya nangis di situ, ada security yang pakai baju preman di belakang saya berdiri terus ngawasi, saudara. Karena saya kan nggak buat tanda gini, cuma saya nangis di situ. Jadi dia pikir ini siapa? Bukan
kok nggak buat tanda gini, terus di sini ngapain? Dilihatin. Terus begitu saya amin, sorry, saya jalan terus, saudara. Ya, gitu. Jadi, saudara, kita mau lihat di sini. Kita ini hamba. Hamba cuma diupah kalau mengerjakan tugas. Jangan minta upah kalau nggak ngerjakan tugas. Itu kepreman. Amin? Amin. Disuruh nggak bisa, disuruh melawan, tapi kalau nuntut keras. Lalu, aku tuntut engkau Tuhan. Betul? Firman-Mu mengatakan, Engkau datang untuk memberikan hidup dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Dalam nama Yesus. Terus Tuhan Yesus panggil malaikat sini. Ini anaknya siapa kok berani? Betul? Terus malaikat paling gini, Tuhan masa sih nggak ngerti? Kalau bukan anakmu, anaknya siapa? Di dunia ini kan hanya ada 2 bapak, kata Alkitab. Betul? Bapak di surga dan bapak satu lagi di tempat yang nyala-nyala itu. Amin. Duh. Dia nyala tapi bukan terang, nyala tersiksa. Amin. Duh. Kok sepi? Kalau udah khotbah gini, no amin dan haleluya. Tapi kalau Tuhan akan menuruti maumu, amin. Betul? Tuhan akan mengenyangkan engkau walaupun Tuhan nggak senang, amin. Ya, nah? Tuhan akan segera memberi kepadamu walaupun kau nggak tekun, gitu, amin. Loh. Kalau sekolahan anaknya ulangan nggak bagus nilainya, semesteran nggak bagus, tapi tetap naik kelas, itu sekolah apa? Mau saudara sekolahkan anak di situ? Mau? Enggak ada. Halo? Tapi anaknya pasti senang sekolah di situ, kan? Iya nggak berangkat jam 8, jam 9 sudah di rumah. Ya, betul? Kan enak. Kepala sekolah datang, anak-anak, hari ini Pak Guru semua rapat. Ya, toh murid tapi nggak suka belajar, amin? Itu dulu loh kita masih masih sekolah, amin? Tapi kadang-kadang terbawa udah jadi murid Tuhan aja disekolahkan Tuhan susah, amin? Loh, ulangan enak nggak? Coba waktu kita mau semesteran, seminggu selama semester itu enggak tentram hidup kita, amin? Iya tidak? Percaya kan? Coba aja mau jalan-jalan semesteran, pasti nggak bisa, saya di rumah aja. Saudara, orang Kristen juga sesudah dengar firman dari mimbar, dengar pengajaran dari mimbar, ada ulangannya dalam kehidupannya. Nah, waktu ulangan apa? Tak tangking. Ada begitu. Jadi kita mau belajar jadi Kristen yang benar. Yesus memang turun ke dunia jadi hamba. Naik ke surga jadi raja. Loh, waktu dia turun dia udah jadi raja loh. Waktu dia bilang, segala kuasa saya diserahkan ke tanganku. Udah jadi raja. Tapi murid-muridnya tetap menganggap dia, dia hanya datang untuk apa? Melayani. Jadi dia terus yang disuruh melayani. Apalagi gini, salahmu mau dikorbankan, mumpung kau mau dikorbankan, ya jadi korban teruslah Tuhan. Halo. Karena kita bilang dia berdoa syafaat buat kita di surga. Amin. Kata Alkitab, ya sudah Tuhan aja yang doa. Saya pergi jalan-jalan. Amin. Kan lebih manjur doanya Tuhan dari saya. Amin. Loh. Agak sepi. Agak sepi. Betul. Lah, orang Kristen saudara jujur ya. Mereka disebut apa? Yesus datang untuk memberikan mereka hidup, memilikinya dalam segala kelimpahan. Berarti apa? Begitu bilang limpah, langsung duit, harta. Betul? Padahal mereka mesti limpah, iman. Kelihatan imannya keluar. Wih, waktu dia susah, lu kok bisa ketawa-ketawa? Heran. Iya, kenapa? Imannya kelihatan keluar. Biar aku susah, begitu selesai masalahku, aku lihat kemuliaan. Gitu. Ini enggak. Mari Pak, bantu doa. Tiap datang pendeta, bantu doa. Bantu doa. Terus apa jabatannya di sini? Bukan apa? Bukan pengerja, bukan apa? Pengemis doa. Biasa. Ya, kadang-kadang habis itu khotbah apa? Biasanya, saudara, kalau tempat lain nih, ke tempat lain, pemimpinnya langsung maju. Saudara yang butuh bantuan doa sekarang maju. Saudara, ngelayani yang 1.000 sekian, maju satu-satu. Pulang gini. Kenapa, saudara? Orang Kristen tuh nggak percaya waktu mereka dengar firman, sebenarnya berkat itu sedang diturunkan. Waktu dengar loh, saudara. Tapi kadang-kadang kita apa? Aku nggak dapat apa, kenapa? Tadi nggak ngomong tentang kasih rumah, karena aku butuh rumah. Loh, saudara, kita seringkali apa? Kita datang pergi gereja dengan satu motivasi apa? Kita sudah membatasi yang kita ingin dengar. Lah dia Tuhan mau ngomong apa aja dong? Nggak bisa seorang kantor, saya hari ini kepingin bos panggil saya untuk naikkan gaji. Nggak bisa kan? Maunya kosong gitu duduk sini. Ya nak, kerjakan ini. Nanti sore aku jam 3 udah harus selesai. Ya bos toh. Amen. Ya nggak, nah terus ini apa? Kamu nggak selesai malam ini, selesaikan pokok sampai jam berapa? Bos. Amin. Kalau kita sorry Tuhan, nanti kulaporkan kamu ke Komnas HAM.
Jangan keras-keras sama saya Tuhan. Betul? Berkat yang keras, amin. Tapi kalau didikan yang keras, jangan. Loh, bisa pilih-pilih begitu? Bisa? Pak guru, aku nggak senang pelajaran matematika. Tolong dihentikan. Baik, kata gurunya. Satu lagi, Pak guru, aku nggak senang fisika. Baik. Terus satu semua nggak senang. Akhirnya apa? Nggak ada pelajaran. Lalu terus sekolahnya ngapain? Nyanyi-nyanyi. TK. Iya enggak? Halo. Ya, saya melihat wajah saudara beberapa sudah lebih lembut dari tadi. Yang tadi itu serem, saudara. Ya, memang sih nabal jadi batu, kita jangan. Saudara baik. Jadi kembali ke sini ya. Ya harus setengah 12. Tadi ibadah mulai jam berapa? Jam 10. Amin. Iya, jam 10 firman Tuhan baru mulai jam berapa? Loh, setengah 11. Ini baru setengah 12, baru sejam. Banyak tempat begini kayak naik mimbar ada tulis khotbah maksimal 45 menit. Loh, apa? Nyanyi 45? Firman 45, pengumuman persembahan 45. Oh, berarti firman sama pengumuman sama kelasnya. Betul? Ini kan nggak boleh ya, men? Karena firman Tuhan bilang apa? Kita ini hidup karena firman. Terus Tuhan akan kerjakan apapun yang menurut firman. Loh, saudara tahu Tuhan itu bertanggung jawab ke siapa? Ada dewan Tuhan bertanggung jawab, nanti tiap tahun Tuhan disidang. Ada? Nggak ada. Jadi maunya dia dong. Amin. Mau jawab, mau nggak jawab, yang bisa paksa siapa? Nggak ada. Jadi tugas kita cuma nurut. Gitu loh. Jangan tak baca ayat loh Tuhan, tak klaim. Tuhan bilang, nah, kalau engkau klaim aku firman, aku juga klaim kelakuanmu. Menang mana? Tuh. Ayub merasa aku benar. Betul? Tuhan yang nyiksa aku. Tuhan yang jadikan aku sasaran. Betul? Terus Tuhan bilang apa? Kamu lihat kuda Nil? Kamu lihat buaya? Nah, Ayub ngeri. Betul? Iya, aku nyerah. Tuhan gak berani. Kenapa Tuhan bilang? Ayo lu lawan buaya tuh. Berani gak? Orang Kristen kan banyak gitu. Kenapa? Saudara dan saya, ketika saudara dan saya diangkat jadi anak, ingat, Bapak kita di surga itu adalah Allah, adalah Tuhan. Bukan diangkat Bapak di dunia orang kaya terus kita bisa marah-marahin dia kalau nggak cepat lakukan mau kita. Kita bisa terus apa? Sorry, aku nggak mau dekat lagi karena kau nggak jawab aku. Dia itu Bapak yang maha kuasa. Jadi harus ada tetap penghormatan kita kepada dia. Jangan hilang. Saudara ingat Lucifer kenapa jatuh? Saking dekatnya sama Bapak, saking dekatnya dengan Allah. Rasa hormatnya lama-lama luntur. Saudara. Jadi saudara dan saya ini anaknya Tuhan. Dia itu biar Bapak, dia Tuhan. Jangan terlalu banyak perintah dia. Diperintah dia, baik. Kenapa? Hak Tuhan kan hak apa? Dikatakan Tuhan yang baik. Terus kalau merintah mesti ada sesuatu dong, nggak sekedar perintah. Betul? Loh, iya nggak? Kecuali dia di bos. Udah nanti kamu kerja rajin ya, nanti naik gaji. 5 tahun dia kerja rajin, belum naik gaji. Alasannya apa? Dia sedang saya uji, Pak. Sampai kapan ujinya? Sampai dia mati. Lu kasihan. Amin? Iya enggak? Lu tanya pengusaha Kristen model gitu, saudara. Ya, misalnya tutup tahun naik mimbar giliran bersaksi setahun. Oh Tuhan tolong saya, usaha saya berkembang. Betul? Tapi di karyawannya mau menjelang tutup tahun, susah tahun ini kerja saingan tambah banyak. Terus susah tahun ini kenapa? Dolar nggak turun. Susah tahun ini pajak dikejar. Alasannya kenapa ngomong susah terus? Ya karyawan lu denger dong, jangan minta angpau. Amin. Tapi terus di mimbar, wah saya diberkati. Lah karyawannya yang orang dunia kan kepahitan sama orang Kristen. Amin. Apalagi dia bilang ini, mungkin semua keuntungan perusahaan untuk bayar perpuluhan kali. Makanya kita jadi korban. Kan kepahitan dia. Amin. Nuh. Baik, belum jam lu, saudara jangan. Saya lihat terus loh, 2 jam pokoknya tank baru berhenti. Loh, saya pernah ngajar, saudara, pernah ngajar di sekolah pariwisata. Jadi disiplin, kalau nggak tank nggak, belum tank kok. Daud diingatkan, siapa Daud? Kadang kita perlu berhadapan dengan orang-orang yang benar-benar mengingatkan kita siapa kita sebenarnya. Alkitab bilang apa? Kita ini debu tanah. Betul. Nah, masalahnya kita sebagai orang Kristen seringkali begini. Kita memang debu tanah, tapi semakin Tuhan berkati, seringkali yang terjadi semakin sulit Tuhan atur dan perintah. Yang semestinya semakin Tuhannya baik, semakin hamba ini tahu diri, semakin merasa nggak layak. Tapi karena terus dia diberi, dia merasa apa?
Aku ini layak kalau datang disambut duduk paling depan. Aku ini layak udah jadi pengurus. Aku ini udah layak khotbah. Aku ini udah layak. Wah, semua dia rasa dia layak. Kalau kita bilang apa? Orang yang merendah ditinggikan, orang yang meninggikan Tuhan rendahkan. Rumusnya tidak pernah berubah. Jadi, Tuhan, aku memang anakmu. Terus, tapi kalau engkau suruh apa, memang aku nggak seneng. Tapi karena engkau bapakku, aku kerjakan. Nah, itu merendah. Terus bapak bilang apa? Malaikat sini, yang pegang-pegang gudang sini kau terus. Betul? Ini anakku bikin aku sedang terus ya. Coba kamu usul kasih apa? Betul? Malaikat ini bilang, Tuhan, aku yang pegang bagian gudang mobil, ini banyak mobil sudah terlambat modelnya. Kenapa? Karena yang Tuhan janjikan mobil nggak memenuhi syarat untuk terima mobil. Udah turunin. Terus yang malaikat ini lagi yang pegang uang tunai. Tuhan, ini uang tunainya Tuhan udah kelamaan. Betul? Salah satunya gambar Pak Harto, udah nggak bisa Tuhan, mesti ganti sekarang, udah ganti. Amin. Terus, udah Tuhannya cepet turunin ya. Tuhan bilang ya turunin dah semua. Amin. Kenapa? Sangat jarang anak Tuhan menyenangkan Tuhan. Yang paling banyak nuntut Tuhan. Ya 50-50 lah Pak. Saya turuti dia turuti saya. Kok berani jadi orang Kristen kayak gitu? Tuhan tuh siapa gitu loh kok nuruti kita? Halo? Apalagi bersaksi gini, saudara-saudara, doa saya selalu dituruti Tuhan. Wih, kenapa? Kristen anak Kristen anak gitu. Mau ke main time zone. Ayo, karena anaknya menggemaskan dan lucu kan, men. Mana mau ke TA? Ayo. Kenapa? Orang tua lihat anak kecil kan senang. Amin. Tapi kalau dia umur 20-an dia model gitu, mama, ayo. Kamu tidak mau. Amin. Amin. Beda nggak perlakuan orang tua sama anak kecil sama udah mulai dewasa? Beda. Jadi jangan kayak anak kecil terus. Betul? Loh. Kalau anak kecil kan pergi sekolah paling apa? Sini apa? Ini bawa roti 2 potong sama apa? Itu loh. Sama itu botol teh. Amin. Coba saudara punya anak gadis SMA atau anak laki SMA, kasih bawa botol teh. Percaya tidak ada wanita yang mau dekat. Amin. Amin. Kasihan anak lakimu, amin. Enggak, mama sayang kamu, soalnya di luar tuh ada flu burung, betul? Mama masakin nih, kamu bawa. Betul? Percaya anak lakinya akan kepahitan, amin. Ya, paling di jalan dia buang, betul? Mesti bawa tunai dong, betul? Nggak mungkin dia bilang gini, apa dia naksir ceweknya misalnya, Mami sini, kamu makannya sama saya, makanan mama saya. Anak mama, besok gua kawin sama lu, mama lu ngatur lu, gua sengsara. Loh, iya dong. Loh, kalau saudara jadi laki atau saudara jadi istri, tapi suamimu cuma dengar perintah mamanya, sakit hati nggak? Jengkel nggak? Loh, pasti bilang kamu kan laki-laki, aku istrimu, iya tapi dia mamaku. Percaya kau akan berdoa siang dan malam, Tuhan itu malu purba bawa pulang saja. Loh, iya toh, biar banyak orang Kristen rohani, saudara, ya. Itu tapi sering tidak tampak dalam hidupnya. Contoh, mertua saudara lah. Saudara jadi istri, mertua saudara, itu, ya kan? Suami saudara punya mama datang, nginep seminggu. Pasti saudara kayak cacing kepanasan. Betul? Betul? Iya tuh, tapi kalau saudara punya mama datang 3 tahun, dia mau pulang, jangan, makan baru-baru. Iya kan? Tapi kalau mertua saudara pasti tanya suami, Pak, kapan sih dia pulang tuh, Pak? Pak, kapan dia pulang, Pak? Nah, saudara tahu, menurut satu survei, saya baru baca buku, ya, itu nanti makanya beli bukunya Wise Woman, wanita bijak. Apa? Ternyata di survei laki-laki dan perempuan, saudara, suami sangat kecil pengaruhnya kepada istri, tapi istri sangat besar kuasanya untuk mempengaruhi suami. Itu ada. Itu loh, saudara. Perempuan itu kan pinter, ada yang frontal, ada yang pegang ekor. Ngerti maksudnya? Ngerti? Pegang ekor kan gini. Misalnya suaminya mau kasih uang kepada keluarganya. Pak, aku sih setuju. Aku seneng kamu tuh memperhatikan semua keluargamu. Tapi ingat anak-anakmu. Ngomongnya kan enak, muter-muter, amin. Anak-anakmu kan butuh ini, butuh itu. Jadi maksudnya apa? Pasti kayak Daud. Saudara ya, selamat enggak? Ingat loh, kamu selamat karena ada aku. Loh, mau ingatkan begitu. Jadi saudara ya, makanya saudara, wanita lebih banyak mempengaruhi laki. Laki-laki nggak banyak mempengaruhi wanita, saudara. Halo, makanya perempuan itu diciptakan
Jangan salah memakai pengaruhmu untuk menolong. Iya tuh, contoh nih, kecil lagi lah, belum jam. 15 more minutes, oke? 15 more minutes to go, I promise. Ya, saudara, begini. Ya, apa sih baru? Saudara, contohnya, ya. Tuh. Saya kalau contoh orang nikah susah, saudara, karena saya belum kawin terus, jadi susah. Ya, itu jadi mesti ingat dulu waktu yang ini konseling, siapa konseling gitu loh, baru jadiin contoh. Ya, contohnya gini loh. Ya, wanita, saudara, bisa menghancurkan laki-laki cuma dengan perkataan. Contoh, si laki ini lagi kerja tapi tetap aja tahun demi tahun hasilnya nggak banyak. Dia gampang hancurkan apa? Pak, si itu bekas pacarku yang dulu, waduh sekarang udah jadi kaya loh. Itu gampang, saudara, itu udah melukai. Betul? 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 Loh, iya nggak laki-laki? Laki-laki juga gampang. Begitu apa? Begitu udah untuk nyakiti istrinya gampang. Kenapa dia bilang aja, "Mas, kamu sih dulu tuh lehernya jenjang, pinggangnya seperti apa." Betul? Sekarang nih pinggang yang mana gue bingung. Saudara coba lihat di Alkitab. Ya, kalau saudara mau belajar sebenarnya, ya, Donald Trump yang bikin apa namanya Miss Universe apa itu mesti belajar syarat seorang perempuan di kitab apa? Di kitab Kidung Agung. Betisnya seperti apa, giginya seperti apa, rambutnya itu semua ada di Kidung. Giginya putih seperti bulu domba. Jadi harus sering pergi scaling gigi. Saya aja hamba Tuhan sering scaling gigi. Di tas saya ada alat scaling untuk bersihin gigi yang kedokteran punya. Kenapa? Jangan udah nikah, sudah apa, udah jadi. Ya kan? Nggak ada garansi. Salah lu, Pak. Dulu mau sama saya sih dulu suka dandan. Begitu laku, ya jelas. Ya, salah lu kan Alkitab bilang nggak boleh cerai loh. Loh, kan ada penyesalan. Amin. Betul, Alkitab bilang apa? Lehernya seperti apa? Betul, ini kawin leher sama lu nyambung. Rawat diri dong. Halo. Alkitab di mana rawat diri? Kitab Kejadian. Belajar. Istrinya Abraham, Sarah, 65 years old. 65 umurnya. 2 raja ngober. Dahsyat, men. Amin. Ini baru punya anak 1 udah jalan apa? Sumawati. Kalau suaminya preman pasar perlu. Istrinya juara sumo, amin. Adalah di Alkitab, saudara, benar. Rawat diri istri-istri banyak perempuan, saudara. Bisa karena sifat suaminya leweng, bisa karena dandanan suaminya leweng. Saya masih boleh pelayanan konseling pernikahan. Nggak ada tanding pasien. 3 bulan ke depan penuh. Banyak orang menikah, saudara ya, wanita kadang-kadang maaf. Ada yang sangat mengandalkan kecantikannya, terus sifatnya nggak pas. Akhirnya suami cari malah perempuan yang jelek sekali. Kalau dibanding sama istrinya bukan langit dan bumi saja. Kok bisa loh dia bisa lari sama perempuan model gitu? Ternyata apa? Sifat yang dicari. Jangan bilang semua laki-laki pasti gampang. Nah, wanita tetap punya andil dalam kejatuhan laki-laki. Saya beritahu. No. Alasannya apa? Saya kan sudah punya anak 3, gimana mau ramping? Lah bisa, kenapa tidak? Pergi aja pakai framing program, sedot liposuction, why not? Alkitab kan bilang, saudara, anak dunia lebih pintar dari anak Tuhan. Alkitab bilang loh, anak terang itu lebih bodoh. Dia pikir apa? Kan kita sudah rohani, Pak. Jangan lihat posturku, lihat rohaniku. Ya mesti lengkap dong. Rajin doa tapi mandi jarang. Mana tahu di Loh, saudara tahu sifat laki-laki? Laki-laki itu suka lihat wanita rapi. Pulang kerja dia lihat istrinya udah rapi. Itu sukanya laki-laki. Saudara lihat coba, maaf kata, orang-orang yang pergi-pergi apa segala macam itu kadang-kadang maaf, bukan orang-orang maaf kata, ibu-ibu rumah tangga yang benar, tapi orang-orang profesional yang mengandalkan kecantikannya untuk cari duit. Lah kalau dia aja hanya sekedar dapat duit, dia rawat diri. Saudara dapatkan suaminya, jajan cintanya, masa nggak kalah sama yang maaf kata itu loh, yang servis sekali dapat 1 juta. Halo, kita ngomong terus terang, saudara. Ya. Saudara dan saya kan bukan apa, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Benar, Tuhan nggak lihat rupa, suamimu masih lihat. Amin. Iya enggak? Loh, iya enggak? Saking rohaninya, enggak Pak, dulu saya caranya milih gini, saya berdiri depan pintu gereja, terus Tuhan kepada siapa tanganku ini kena, dialah jodohku. Gitu, sikara layalama, sikina layalama. Ini dia Tuhan.
Terus sebelah, Sinyo, kamu kok pegang-pegang tante? Nah, terus kalau saudara lagi kan ini dia jodohmu gimana? Ayo, bisa dibayangkan? Iya toh? Bisa dibayangkan? Loh, begitu jalan-jalan, loh, Cik, ini anaknya kenapa? Halo. Loh. Saudara, jadi kita mau belajar apa? Menaruh semua menurut perspektif Alkitab yang benar. Laki-laki juga gitu. Halo. Jangan begitu menikah, istrinya mengandung, dia juga mengandung. Apa? Loh, saudara terus terang, saya kan karena banyak pelayanan ini mulai bengkak. Kalau dulu enggak, selalu fitness. Supaya kenapa? Ya rapi dikit dong. Ibu, jangan beli baju selalu di sini, nggak usah dikancing. Ya rapi gitu loh. Istrimu pasti seneng jalan sama engkau yang masih, walaupun usia sudah naik terus, tapi ini nggak naik terus. Amin. Ayo ibu-ibu, seneng nggak punya suami yang bendul gini? Enggak dong. Oh, seneng Pak. Apalagi maaf, kalau orang Hokian ada istilahnya tua pato, tua hoki. Ya, orang Hokian tuh kalau gini, ya karena saya orang Hokian, jadi orang Hokian tuh tua pato tuh apa? Gede perutnya, Om. Gede hokinya. Kalau gede perutnya, tinggi kolesterolnya. Jangan bangga. Jadi kalau ada suami-suami yang dulu bilang dong, Pak, lu kayak dulu lagi dong. Ibu-ibu juga gitu. Halo. Soalnya supaya kalau kepingin tangan suamimu selalu di sini kalau jalan, ini tetap kasih lekuk. Lekuk supaya kenapa? Kalau lekuk kan enak, nempelnya nggak tergincir. Lah ini kalau kembung gini kan, ke bawah, pegel dia. Nah, iya loh saudara. Saya suka ngamati saudara. Umur saya kan udah nggak muda, udah hampir kepala 5, ada 40-an. Saya lihatin kalau orang di mall-mall, aduh kalau lagi masih muda kan ini masih bagus, tep tangan yang laki, aduh. Udah, nah jelas-jelas itu kan susah. Loh, jadi jangan bilang, kok kenapa kau berubah? Nah, suaminya juga bilang, kau juga berubah. Oh, berarti kita ini keturunan apa? Nah, Power Ranger, berubah. Jadi kita sudah lihat sekarang, Tuhan mau mengikis karakter kita yang suka nuntut. Jangan bilang, aku sudah tunggu 5 tahun jawabanmu. Terserah dia mau jawab kapan, dia raja. Terus Pak, kalau gitu gimana? Tetap berdoa, tetap minta, tetap mohon. Masalah jawab jangan paksa. Gitu loh jadi orang Kristen. Saudara jangan bilang, berapa tahun lagi Tuhan aku disisa suamiku. Loh, Tuhan bilang, mending disisa suamimu supaya kau berubah daripada disisa di neraka selama-lamanya. Amin. Amin. Loh, istri yang tidak suka doa gampang kalau mau bikin dia suka doa. Apa? Kasih suaminya keluar-keluar malam, rajin dia. Tuhan. Betul? Kita khotbahin dia, ayo doa Ci, ayo datang Ci, banyak doa. Susah. Amin. Kasih dia susah, gampang datang. Iya enggak? Saya pernah jadi gembala, saudara. Ya, domba-domba saya itu udah susah, paling enggak pernah absen. Tapi begitu tertolong, begitu dapat kelegaan, susah dicari. Ya, kalau lagi susah nggak perlu dicari, dia datang. Sudah selesai kesusahannya, susah untuk kita cari dia. Mana? Dia kirim salam, Pak, saya lagi sibuk. Salam. Jadi kalau Tuhan belum jawab kita, Tuhan sebenarnya ada mengikis hal-hal tertentu dalam hidup. Dikikis, saudara perhatikan. Waktu dia mau pergi bunuh, saking tersinggungnya. Daud itu siapa? Tersinggung. Aku kan ketua gerombolan, nggak tahu. Bawa pedang semua, mau potong-potong si Nabal, mungkin mau dibikin perkedel. Sama-sama lebat sekali kan jadi perkedel. Saudara, tapi Tuhan apa? Cegah dia melalui Abigail. Abigail bilang apa? Tuhan menahan engkau dari hutang darah. Nggak berkenan kau di mata Tuhan kayak gitu. Betul? Saudara bilang, ya aku nyesel. Ya nggak jadi dah. Tuhan matiin Nabal. Aneh toh? Banyak kita orang Kristen, saudara, orang yang merendahkan kita, orang yang menjatuhkan kita, orang-orang yang menahan berkat dari hidup kita, orang-orang yang mungkin menahan pelayanan dari hidup, tidak disingkirkan oleh Tuhan. Karena dia sedang mengikis karakter kita yang menuntut. Saudara lihat orang-orang yang gagal karena menuntut. Biliam. Nabi. Tapi apa? Begitu dipancing sama uang, dia jalan. Kenapa? Seakan-akan Tuhan nggak sanggup pelihara dia cukup. Dia pergi ikuti. Maunya siapa? Maunya siapa tuh? Raja siapa? Kok nggak tahu?
Halo Pak, Raja Kumara Tunggal. Nggak ada di Alkitab. Ya, saudara, apalagi Raja Tarumanegara. Itu mah di sejarah bangsa itu SMP. Raja siapa tuh? Raja Balak, betul? Saudara, kenapa? Sogok jalan. Tuhan tersinggung, memang aku nggak biasa kasih kamu cukup. Hati-hati saudara, kalau Tuhan tersinggung urusan panjang. Kalau mertua tersinggung, paling warisan dia kasih, nggak jadi kasih. Betul? Kalau Tuhan tersinggung, repot. Terus lihat apa? Dia pergi karena uang. Datang, wah ini sedikit sekali nih tawarannya, sorry nggak bisa. Nabi berlevel nih, nggak sembarang. Oh, Balak ngerti, tambahin lagi dong yang gede. Nah, kira-kira cocok sama harganya saya. Pergilah dia. Kedua, Gehazi. Naaman sembuh. Elisa nggak nuntut upah pelayanan. Gehazi, sorry, nggak ada gratis di dunia ini. Naaman, bayar. Nuntut. Halo, roh seperti ini lembut kerjanya dalam orang Kristen. Saudara tuntut suami saudara, saudara tuntut istri saudara, karena merasa ada sesuatu, lembut sekali kerjanya. Kami sebagai hamba Tuhan misalnya, dulu saudara datang, kere lo ya. Saya sudah datang di 3 tahun di sini, saudara bos. Ingat lo ya. Nah, itu Gehazi. Banyak orang gagal di Alkitab karena tuntutan. Saya sudah beribadah sekian tahun Tuhan, mana jawaban? Nuntut. Saya sudah ibadah Tuhan, terus kau mau beri upah, aku tahu kau beri upah yang layak. Selesai. Susah bilang amin. Karena masa Tuhan belum layak kasih saya nih, mesti naik lagi UMR-nya. Amin. Upah minimum beribadah. Berarti Senin supaya saya dapatnya minimal 3 kali lipat. Itu upah minimum beribadah. Ada UMB. Kan kalau di pemerintah ada upah minimum provinsi, ada upah minimum regional. Maka kalau kita ibadah ada upah minimum beribadah. Harus segini loh Tuhan, 10 tahun ikut engkau, sukuku cuma 1. Tuh, terus maunya berapa? Halo? Itu loh, selama kita terus punya karakter nuntut, hati-hati. Kita sedang mencari Tuhan, kita sedang mencari duit di dalam Tuhan. Dan kalau kita bilang, apapun yang didapat manusia di dunia ini, kalau nyawanya terhilang buat apa? Kalau saudara nggak nuntut duit, saudara nggak nuntut kapan Tuhan jawab, saudara nggak nuntut berapa berkat yang Tuhan harus beri, Tuhan kasih. Justru yang nggak nuntut dikasih banyak. Justru yang nuntut kan bilang apa? Ini karakter nuntut harus dikikis. Tapi kalau yang nggak nuntut, ini anak yang baik, kasih upah dong. Sebagian, tutup dah. Sebagian aja bilang amin, sebagian nggak susah. Kita doa yuk.